Artinya, yang diharapkan dari pembangunan berkelanjutan itu adalah zero waste, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan limbah itu yang diharapkan. Tentu saja sangat erat korelasi antara dokumen lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Karena di dalam dokumen lingkungan tersebut itu diberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan meminimalisasi dampak terhadap lingkungan. Jadi dokumen lingkungan itu isinya antara lain kurnya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kegiatan tersebut ramah lingkungan dan dapat meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan yang perlu dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami di podcast Bumi Pala. Kali ini kita berbincang dengan topik-topik yang sangat menarik, ya, untuk kita diskusikan dengan narasumber yang juga sangat berkompeten di bidang. Dokumen-dokumen lingkungan itu sangat penting untuk kegiatan dan usaha pada sebuah wilayah. Hal ini untuk memperhitungkan bagaimana dampak kerusakan, pencemaran, dan lain-lainnya terhadap lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karenanya, urgensi dari dokumen-dokumen lingkungan ini menjadi begitu penting dari setiap kegiatan dan usaha. Bersama kita telah hadir seorang ibu profesor yang sangat saya kenal, begitu ya. Beliau bernama Profesor Dr. Insinyur Mariana MSI. Jenjang pendidikan beliau S1-nya beliau tamatkan di Teknik Kimia Universitas Syekh Kuala Banda Aceh pada tahun 1992 yang lalu. Kemudian S2 Teknik Teknik Kimia di Institut Teknologi Bandung dan lulus pada tahun 1997. S3 beliau mengambil bidang Material Science dan Chemical Engineering di Shizuoka University, Jepang, dan selesai pada tahun 2004 yang lalu. Assalamualaikum Bu Prof. Ya, waalaikumsalam Bapak. Persoalan terkait dengan dokumen lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Ini begitu penting kita ketengahkan hari ini, bahwa saat sekarang ini banyak sekali kegiatan dan usaha yang memang membutuhkan sejumlah dokumen lingkungan sesuai dengan kapasitas dan besaran usahanya. Untuk itu, barangkali kami ingin bertanya-tanya nih Bu Profesor. Ya, silakan Pak. Iya, mungkin kita ingin tahu Bu, yang pertama tentang ya Bu, silakan Bu, mungkin apa yang dimaksud dengan dokumen lingkungan hidup dan jenis-jenis dokumen itu apa saja? Ya, terima kasih Pak Mas Rizal, DLH Kabupaten Aceh Selatan. Dokumen lingkungan itu adalah dokumen yang disusun untuk mencegah terjadinya proses pencemaran lingkungan. Itu dasarnya. Yeah. Jadi banyak jenis dokumen lingkungan. Ada yang tahap perencanaan, ada yang tahap operasi, dan ada yang tahap pasca operasi. Jadi dokumen lingkungan tahap perencanaan itu banyak. Dokumen AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, itu adalah dokumen tahap perencanaan. Dokumen UKL-UPL juga, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, itu disusun pada tahap perencanaan. Artinya, kegiatan belum ada. Itu kedua dokumen ini disusun. Sedangkan ada juga dokumen yang disusun pada tahap kegiatan telah beroperasi. Untuk kegiatan yang telah beroperasi tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan dan sudah memiliki izin usaha, maka bisa disusun dua jenis dokumen, yaitu dokumen evaluasi lingkungan hidup atau DELH untuk besarannya AMDAL dan dokumen DPLH
dokumen pengelolaan lingkungan hidup, yaitu untuk taraf setara UPL. Kemudian, bila sudah terjadi kerusakan, itu ada dokumen lain namanya, itu yang disusun, itu adalah audit lingkungan. Itu audit lingkungan ini disusun bila diperkirakan telah terjadi kerusakan. Itu kadang-kadang ada juga audit lingkungan dilakukan secara sukarela oleh pemrakarsa, di mana dia ingin mencapai sesuatu yang lebih bagus untuk usahanya. Tapi ada juga yang memang push dari pemerintah. Apabila ada komplain dari masyarakat, maka perlu dilakukan penyusunan dokumen audit lingkungan. Nah itu Pak, jadi selain dokumen lingkungan yang dapat dilaksanakan pada tahap perencanaan, juga ada dokumen yang dilakukan pada tahap operasi. Nah, untuk DPLH dan DLH itu bisa disusun sebelum tahun 2021, sebelum PPRI nomor 22 tahun 2021 keluar. Nah, setelah itu tidak boleh lagi. Nah, itu mungkin Pak Kadis. Betul. Baik, Bu Profesor. Terus bagaimana cara ya para pengusaha atau pemrakarsa itu memperoleh dokumen lingkungan hidup sesuai dengan skala usahanya? Ya. Gimana caranya? Langkah apa yang harus dilakukan? Ya. Jadi setiap pemerkasa kegiatan itu sebenarnya bisa menyusun sendiri dokumen lingkungan. Nah, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah mereka harus meng-hire satu orang untuk AMDAL, itu satu orang ketua tim penyusun yang memiliki kompetensi KTPA dan 2 tim anggota penyusun kompetensi anggota penyusun AMDAL. Namun bila kegiatan tersebut ataupun pemrakarsa tidak memiliki kemampuan, maka mereka bisa meng-hire konsultan untuk menyusun dokumen lingkungan. Jadi banyak sekali konsultan-konsultan lingkungan yang sekarang ada. Khusus untuk AMDAL itu harus konsultannya yang memiliki LPJP, Lembaga Penyusunan Dokumen dari KLHKRI. Jadi itu boleh perusahaan, boleh universitas. Ada 5 universitas di Indonesia yang memiliki LPJP, termasuk 2 di Sumatera, yaitu PPLH USK, Unsyah, dulunya Unsyah, sekarang USK, dan PPLH Unila, itu cuma 2 yang memiliki LPJP AMDAL di level universitas. Kalau di Pulau Jawa banyak ya, ada IPB, ada ITB, ada UGM, itu universitas besar. Itu artinya di Sumatera hanya 2 Bu ya? Hanya 2 Pak. Universitas Kuala dan Universitas Lampung ya? Baik, selama Ibu memimpin sebagai Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup pada Universitas Kuala, sudah pernah melakukan Bu membantu para pemrakarsa ini Bu? Iya, banyak Pak ya, banyak alhamdulillah. Sebelum saya sebagai Ketua PPLH dulu tahun 2022 ke bawah itu Profesor Mahidin, saya waktu itu selaku Ketua Divisi Kerjasama. Sampai sekarang ini banyak sekali dokumen-dokumen lingkungan yang sudah kami susun baik di level AMDAL, UPL, bahkan monitoring. Untuk paket-paket PLN, Pertamina, BUMN, itu insya Allah semua kita yang susun untuk Provinsi Aceh. Kenapa? Karena BUMN itu bisa PL ke universitas. Jadi, dan juga kita telah membuktikan bahwa banyak pekerjaan-pekerjaan yang dapat kita susun tepat waktu, baik di level DLHK Aceh maupun di level KLHKRI. Ya, seperti misalnya PLTA Kumbi, PLTU Nagan Raya, PLTA Pesangan,
kemudian PLTMG Arun 12, PLTMG Arun 34, MPP Nias, MPP Kronres, semua insya Allah kita yang membantu menyusun dokumen. Baik Bu Prof, mungkin kita akan sedikit bergeser dengan dokumen lingkungan itu sendiri ya. Tapi kami kira ini agak ada korelasinya begitu ya. Mungkin selalu saja ini dikaitkan dokumen lingkungan ini dengan pembangunan berkelanjutan. Mungkin Ibu bisa jelaskan konsep pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Iya, artinya yang diharapkan dari pembangunan berkelanjutan itu adalah zero waste, Pak. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak menghasilkan limbah itu yang diharapkan. Tentu saja sangat erat korelasi antara dokumen lingkungan dengan pembangunan berkelanjutan. Karena di dalam dokumen lingkungan tersebut itu diberikan beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan meminimalisasi dampak terhadap lingkungan. Jadi dokumen lingkungan itu isinya antara lain core-nya adalah langkah-langkah yang harus dilakukan supaya kegiatan tersebut ramah lingkungan dan dapat meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif. Jadi itu adalah inti daripada isi dokumen lingkungan. Jadi kalau pekerjaan ataupun kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan, dia punya rule atau SOP bagaimana menjalankan kegiatan yang ramah lingkungan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau zero waste itu seperti apa namanya Bu, pengurangan sampah dan sebagainya. Termasuk zero waste industri, dia tidak menghasilkan limbah, tetapi dapat memanfaatkan kembali limbah, dapat melakukan recycling, reuse kembali ya. Jadi itu adalah bentuk-bentuk dan kegiatan yang diharapkan negara pemerintah dan dunia Pak dalam. Artinya kalau dokumen-dokumen lingkungan hidup itu ingin memastikan bahwa apapun usaha itu, apapun kegiatannya itu tetap berjalan dengan baik, meminimalkan pencemaran, juga untuk keberlanjutan pada anak cucu kita ke depan, Bu ya. Kira-kira seperti itu, Bu ya. Benar, Pak. Jadi dokumen lingkungan ini bukan hanya disusun, Pak, tetapi juga dilakukan monitoring. Nah, itu dapat di dalam dokumen. Di dalam dokumen itu ada namanya monitoring lingkungan. Jadi kegiatan tersebut harus melakukan monitoring setiap dampak yang dihasilkan itu secara berkala. Ada yang per semester, ada yang per bulan. Untuk limbah, air limbah itu per bulan. Untuk yang lain-lain itu adalah per semester. Nah, jadi di situ bisa kita lihat apakah kegiatan tersebut telah melakukan pengelolaan seperti yang disarankan di dalam dokumen lingkungan atau belum. Nah, kalau belum mereka harus melakukan revisi. Kalau sudah mereka mempertahankan seperti itu Pak. Jadi setiap dokumen lingkungan yang sudah ada harus melakukan monitoring. Itu yang memang di negara kita belum semuanya melakukan. Artinya tidak cukup tebal dan tipisnya Bu ya? Nah, tidak cukup. Bukan hanya tebal dan tipis. Ya, jadi itu adalah amanat daripada Dokumen LH nomor 45 tahun 2005. Jadi harus melakukan monitoring setiap kegiatan yang sudah memiliki rekomendasi lingkungan ataupun izin lingkungan kalau dulu. Baik Bu, mungkin kita melangkah ke hal yang berikutnya yang ingin kita ketahui bersama Bu ya. Iya Pak. Bagaimana Bu, mungkin tadi sudah sekilas Ibu sudah sampaikan ya, tapi ini saya ingin penegasan lagi, bagaimana bila sebuah usaha dan kegiatan itu ya, itu tidak memiliki dokumen lingkungan gitu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira, apakah dia tetap berlangsung, kemudian bagaimana sanksinya, kemudian siapa yang melakukan penegakan sanksi itu, seperti itu. Nah. Baik Pak, jadi bagi kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan, mereka masih bisa menyusun Pak, menyusun dokumen lingkungan dalam bentuk
DPLH atau DELH. Pemerintah kita masih memberikan waktu. Kita tidak tahu kapan waktu itu akan berakhir. Jadi semoga-moga yang masih diberikan kesempatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, Pak ya, karena makin lama lingkungan ini kayaknya semakin trik ya, semakin concern pemerintah kita. Betul. Jadi seandainya misalnya dan tersebut tidak mengetahui dokumen apa yang perlu disusun, maka harus dilakukan menyurat mohon arahan penyusunan dokumen ke DLH setempat. Sehingga nanti keluar daripada arahan DLH setempat dokumen apa yang perlu disusun, kemudian mereka bisa melakukan penyusunan dokumen. Saja kalau mereka tidak mampu bisa meminta konsultan untuk melakukan penyusunan dokumen. Kemudian sanksi adalah itu administrasi, tidak ada sanksi yang lain. Nah, itu tentu saja itu tergantung kepada pemerintah. Nanti sanksinya itu akan diberikan oleh pemerintah. Ya, ada format-formatnya Pak ya untuk melakukan sanksi. Makanya selagi masih ada waktu untuk kegiatan yang sudah dilakukan sebelum tahun 2021 tetapi masih belum memiliki dokumen lingkungan, itu supaya dapat menyusun dokumen lingkungan. Jadi seperti itu Pak. Ya. Tadi disebutkan tentang sanksi, Bu. Ya. Bahwa biasanya itu sanksi administrasi ya, tetapi kegiatan dan usaha yang sifatnya ekstraktif terhadap sumber daya alam tetap berlangsung biasanya. Iya. Iya. Gimana Pak? Tadi ada agak mood. Ketika kegiatan yang sifatnya tindakan administratif itu dilakukan, tetapi kegiatan dan usaha itu juga tetap berlangsung begitu ya. Apalagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ekstraktif terhadap sumber daya alam begitu ya. Terkadang mereka tidak menghiraukan hal-hal yang seperti itu, Bu ya. Ya, tapi memang sekarang pemerintah masih memberi kesempatan, Pak. Saya yakin dan percaya suatu saat kesempatan itu sudah tidak ada. Jadi bagi kegiatan-kegiatan yang nantinya belum menyusun dokumen lingkungan tetapi waktunya sudah habis, itu harus tutup, tidak ada cara lain ya kalau misalnya memang tidak kesempatan yang diberikan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan kita himbau terutama untuk yang dari pemerintah Pak ya, supaya dapat menyelesaikan semua dokumen lingkungan yang belum disusun seperti rumah sakit. Saya rasa rumah sakit sudah banyak Pak yang menyusun. Ini puskesmas yang sudah banyak Pak ya. Ya, bahkan beberapa di daerah kita puskesmas sudah ya, alhamdulillah, karena kesempatan ini dulu lebih mudah lagi. Sebelum DPLH ada dokumen lain namanya, kemudian berubah jadi DPLH, DELH, kita tidak tahu, itu hanya sampai 2021, setelah itu tidak ada dokumen. Jadi untuk kegiatan yang baru, itu mohon jangan dilakukan kegiatan tanpa dokumen. Itu tidak bisa kita susun dokumen DPLH atau DELH untuk kegiatan di atas 2021. Itu mungkin satu. Baik Bu, ternyata tanpa terasa kita sudah melewati 20 menit. Diskusinya luar biasa ini. Namun saya mencatat Bu, ternyata kita dalam setiap usaha dan kegiatan itu perlu sekali kelengkapan dokumen lingkungan sesuai dengan skalanya. Dokumen lingkungan ini ya bisa dibuat sebelum pada tahap perencanaan, sebagaimana disampaikan tadi. Kalau pada skala kecil itu SDPL, Bu ya, mungkin Bu ya. Kemudian UKLIPL, lalu AMDAL begitu. Namun ketika usaha sedang berjalan juga ada yang disebut dengan DLH, DELH ya. Kemudian DPLH, dan ketika kerusakan itu terjadi, maka ada dokumen lagi yang disebut dengan audit lingkungan.
Kemudian yang kedua, ya kita juga masih boleh sebagaimana kita sampaikan ketika usaha sudah jalan sampai dengan hari ini, kita juga masih boleh menyusun sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sehingga kita betul-betul patuh dengan undang-undang tentang perlindungan lingkungan, undang-undang kemudian PP 22 tahun 2021 yang Ibu sebutkan tadi. Baik Bu, mungkin kami minta beberapa closing statement dari Ibu berkaitan dengan pentingnya dokumen lingkungan hidup ini, ya, juga berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak. Jadi untuk membuat dunia ini tetap berjalan seperti adanya, dan juga untuk menghindari terjadinya pemanasan global, terjadinya efek rumah kaca, dan juga terjadinya hujan asam dan lain sebagainya, maka perlulah sangatlah penting bagi kegiatan usaha untuk menjaga lingkungan, tentu saja dengan memiliki dokumen lingkungan dan juga melakukan monitoring terhadap dokumen lingkungan yang telah ada, sehingga kita masih bisa meninggalkan dunia ini kepada anak cucu kita dengan asri, asih, dan juga langit biru ya Pak ya, langit biru. Betul. Susah sekali sekarang kita melihat adanya langit biru. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran udara di daerah kita dan juga di negara ini. Itu mungkin Pak yang dapat saya sampaikan, sehingga kita dapat mencegah penipisan lapisan ozon dan masuknya sinar ultraviolet yang sangat mengganggu daripada bumi kita ini, yang dapat merusakkan kulit dan juga dapat menyebabkan panas semakin meningkat. Jadi oleh karena itu sangatlah penting untuk kita sama-sama menjaga lingkungan. Untuk setiap kegiatan yang dilakukan harus memiliki dokumen lingkungan dan juga melakukan monitoring terhadap lingkungan, sehingga pengelolaan terhadap lingkungan dapat dilakukan seefektif mungkin. Itu saja mungkin Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas kepercayaan Bapak untuk menyertakan kami di dalam podcast ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Profesor Dr. Insinyur Mariana MSI, Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup PPLA Unsya, yang telah berbagi ilmu pengetahuan dengan kita semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu. Mudah-mudahan pada waktu dan kesempatan lainnya masih bersedia untuk kita bersama-sama berdiskusi, Bu. Insya Allah Pak, terima kasih banyak atas kesempatan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu dan juga kepada pemirsa yang masih baru menonton podcast Bumi Pala. Silakan di subscribe, di komen, di like, dan di share. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.